Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum yang dirahmati Allah, Dewan Juri yang saya hormati, dan para hadirin yang berbahagia. Qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, afshus salama wa at'imut ta'ama wasilu arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsalar rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai pantang menyerah dalam mengemban turut para anbiya. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Don't forget, salawat and greeting for the best of leader, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, marilah kita mengetahui bahwa jumlah nabi dan rasul ada banyak. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Nabi mengatakan kepada Abu Umamah bahwa jumlah nabi ada 124.000 dan jumlah rasul ada 315 orang. Walaupun jumlah nabi dan rasul begitu banyak, namun inti dari ajaran mereka sama, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Hadirin rahimakumullah, para nabi dan rasul, mereka sabar dan gigih dalam menyampaikan dakwah. Bahkan sebagian dari mereka mendapat gelar ulul azmi, yaitu para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, semua risalah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek akidah. Semua para nabi dan rasul memiliki ajaran yang sama, yakni menyeru seluruh umatnya untuk beribadah dan mengesahkan Allah semata. Karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Sungguh, aspek akidah adalah aspek yang begitu penting. Karena sungguh sia-sia kehidupan seseorang jika tidak memiliki akidah dan tanpa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek yang kedua adalah aspek ibadah. Ibadah adalah setiap perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintah yang Allah turunkan untuk beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tidaklah putus dari risalah Nabi dan Rasul terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Lalu kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti Ibrahim yang lurus. Hadirin yang berbahagia, ketundukan Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap ajaran Allah tentu bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ada begitu banyak sekali risalah Nabi Ibrahim alaihi salam yang dapat kita teladani mengenai ibadah. Di antaranya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban memiliki nilai-nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah nilai keikhlasan. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial atau muamalah. Risalah Nabi dan Rasul terdahulu juga mengatur kehidupan sosial. Para Nabi dan Rasul bermuamalah dengan akhlak terpuji. Dalam bermuamalah, Islam juga mengajarkan toleransi. Islam tidak menghalangi umatnya untuk bermuamalah dengan non-muslim. Kita pun bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang begitu menghormati ayahnya walaupun ayahnya seorang penyembah berhala. Dan lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya untuk memenuhi kebutuhan pokok kepada orang Yahudi. Namun apabila ketika sosialnya atau muamalahnya berbenturan dengan ranah akidah, maka tidak ada toleransi dalam hal ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam yang berlepas diri dari ayahnya dan diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4.